Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore juga kepada Bu Desen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Enika Harti selaku dosen manajemen keuangan lanjutan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang instrumen keuangan derivatif. Sebelum mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. 1. Saya sendiri, Aji Setiawan. 2. Alifandi Febri Setiawan. 3. Anis Tri Lestari. 4. Cindy Valantika. Pengertian derivatif dan transaksi derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau juga disebut produk turunan atau underlying product. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset pelaku pasar, membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties atau pihak-pihak yang saling berhubungan. Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian pertukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada turunannya dari nilai aset, tingkat referensi, atau indeks. Saat ini, transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok yaitu suku bunga, kurs, tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks lainnya. Jenis-jenis transaksi derivatif. 1. Forward. Kontrak cerah atau yang dalam bahasa asing disebut forward contract adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset atau bentuk apapun juga disebut di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, future. Kontrak berjangka atau juga disebut dengan sebutan future contract merupakan suatu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu tertentu. Tujuan dari kontrak future pada instrumen keuangan adalah untuk mengalih risiko perubahan pada harga sekuritas di masa datang dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk menyerahkan pada saat itu atau over the counter atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang keempat adalah swap. Swap merupakan suatu bentuk transaksi falas yang didasari oleh suatu kontrak dalam melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dalam perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Dalam ranah transaksi swap ini, kegiatan dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan di tingkat harga yang dibuat serta disepakati di tanggal transaksi dilakukan. 5. Opsi. Opsi dapat didefinisikan sebagai suatu produk efek atau sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual aset finansial tertentu dalam jumlah tertentu, pada harga tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik utama yang membedakan opsi dari future adalah bahwa dalam opsi, pemilik tidak berkewajiban untuk menggunakan haknya atau opsi yang dimilikinya. Jadi, opsi memberikan hak, bukan kewajiban. Jika opsi tidak lagi memberikan keuntungan, maka pemilik opsi berhak untuk membiarkannya sampai jatuh tempo atau tidak digunakan.
Terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi beli call option dan opsi jual put option. 1. Opsi beli atau call option memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli sejumlah aktiva finansial pada harga yang tertentu, atau yang disebut strike atau exercise price, pada tanggal tertentu sampai dengan opsi beli tersebut jatuh tempo. Jika opsi tersebut dapat dilaksanakan setiap waktu sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka opsi tersebut dinamakan American Option. Sebaliknya, jika opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo saja, maka opsi dinamakan Europe Option. Pihak pembeli the long dari call option akan membayar sejumlah call premium kepada pihak penjual atau the short. 2. Ada opsi jual atau put option. Put option atau opsi jual memberikan hak kepada pemegangnya, bukan kewajiban, untuk menjual sejumlah aktiva finansial pada harga yang tertentu, atau yang disebut strike atau exercise price, pada tanggal tertentu sampai dengan opsi jual tersebut jatuh tempo. Sama dengan call option, pihak pembeli atau the long dari put option akan membayar sejumlah put premium kepada pihak penjual atau the short. Perbandingan forward dan futur. Untuk forward, yaitu diperdagangkan di luar bursa. Fitur dalam kontrak disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan. Terdapat risiko kredit. Tingkat likuiditas tergantung negosiasi, tanpa margin atau uang jaminan. Transfer tunai hanya pada saat jatuh tempo. Umumnya merupakan pasar wholesale, hanya bisa diakses oleh pedagang besar. Berikutnya yaitu futur. Antara lain diperdagangkan di bursa efek, menggunakan fitur standar dalam kontrak. Risiko kredit relatif kecil. Tingkat likuiditas tergantung pada perdagangan di bursa, menggunakan margin atau uang jaminan. Unit kontrak relatif kecil, sehingga terbuka bagi pedagang besar dan kecil. Penilaian opsi. Penilaian terhadap sebuah opsi perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu opsi. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi besarnya harga suatu opsi. Antara lain, yang pertama, harga sekuritas yang bersangkutan. 2. Strike price yang ditetapkan. 3. Expiration date. Yang keempat, tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi. Yang kelima, dividen yang diberikan oleh saham bersangkutan. Selanjutnya, manfaat derivatif. Yang pertama, untuk meminimalisir tingkat risiko keuangan dan untuk melindungi nilai komoditas. Yang kedua, sebagai instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan, sehingga risiko yang terkandung di dalamnya pasti tinggi. Namun, dengan instrumen ini, risiko kerugian akan diiringi dengan keuntungan yang juga besar. Yang ketiga, membantu mengurangi biaya transaksi pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.